Ikadin Munas tidak ada persoalan. Nah, nanti Munas kedua tahun 1995 itu dilaksanakan di Hotel Horizon di Ancol di Jakarta tuh ya. Kalau Bapak Ibu datang ke Ancol ya, Taman Impian Jaya Ancol, itu di dalam itu kan ada hotel ya, namanya Hotel Horizon. Dulu sekarang namanya Hotel Mercure, udah berubah. Nah disitulah dilaksanakan Munas Ikadin tahun 1995. Nah disitulah Ikadin itu ya mengalami nasib yang sama lah seperti Perhadin kan. Muncul lagi organisasi advokat yang baru namanya AI yang digagas oleh almarhum Gani Jemaat ya, ayahnya Hampe Jemaat. Kemudian ada lagi advokat yang namanya almarhum Yan Abdul Irzak, Denny Kailimang, Rudi Lontoh. Nah itulah tokoh-tokoh AI ya, pada tahun 1995. Agus Takar Bobir. Maka tahun 1995 organisasi advokat itu ada dua, Ikadin dan AI. Ya, ada dua tuh. Nah, seseorang yang diangkat menjadi advokat oleh Menteri Kehakiman, ya, setelah jadi angkat, ada yang bergabung menjadi anggota Ikadin, ada yang bergabung menjadi anggota AI. Kenapa dia menjadi anggota Ikadin? Kenapa dia menjadi anggota AI? Karena pilihannya, gitu. Karena pilihannya tuh, bukan karena dipaksa oleh siapapun. Karena untuk menjadi anggota Ikadin dan AI itu sifatnya itu pilihan. Nah, ya, jadi ketika diangkat menjadi advokat itu. Nah, kemudian lantas bagaimana nih dengan pengacara praktek yang diangkat oleh pengadilan tinggi kan? Tiap tahun kan jumlah mereka bertambah. Nah, diangkat oleh pengadilan tinggi itu karena tiap 1 tahun sekali pengadilan tinggi ini membuka ujian pengacara praktek. Nah, pengacara praktek itulah yang nanti pada akhirnya ya menggagas berdirinya organisasi yang baru yang namanya IPHI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia. Nanti muncul lagi HKHPN, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Karena di Jakarta dibuka Bursa Efek Jakarta kan, ada advokat yang menspesialisasikan dirinya ya pada pasar modal ya. Dan sekarang ini kan lagi ngetren ini kan, advokat memposisikan dirinya itu pada bidang tertentu ya kan. Ada advokat yang membidangi katakanlah kepailitan ya kan, atau kurator itu. Ada advokat yang membidangi advokat konstitusi ya, yang biasa sidang di mahkamah itu. Sekarang mereka kan ada perhimpunannya masing-masing tuh. Ya, ada yang menspesialisasikan diri. Nanti bilang Bapak ini terserah nih, apakah akan menjadi advokat yang general ya kan, perkara apapun Bapak tangani, apakah Ibu dan Bapak akan memilih menjadi advokat yang menspesialisasikan pada bidang hukum tertentu ya kan. Apakah tadi yang saya katakan toh advokat yang berkonsentrasi kepada persoalan konstitusi kan, tuh di mahkamah konstitusi itu kerjaan sehari-hari mereka menguji undang-undang undang-undang 45 yang sekarang masih sidang dan mereka dampak dari perkara pilkada ini kan banyak nih, ada 40 perkara kalau saya perhatikan di mahkamah konstitusi ini dampak dari pilkada kemarin pada bulan Desember tahun 2019. Nah jadi singkat ceritanya ya Ibu Bapak sekalian, tahun 1995 ya, sampai tahun 2000 ya, 20 tahun yang lalu ya, 2000 ya, organisasi advokat itu ada 7 yang sempat saya singgung tadi kan, Ikadin, AI, IPHI, AKPN, SPI, AKHI dan HPI, ada 7 tuh. Nah 7 organisasi advokat inilah yang melanjutkan cita-cita advokat yang ada pada saat di Perhadin tuh, tahun 64. Ya, jadi perjuangan advokat itu kan dilanjutkan oleh 7 organisasi advokat ini. Nah, perjuangan apa yang dilanjutkan oleh mereka? Nah, perjuangannya adalah advokat minta landasan hukum yang kuat kepada pemerintah dan DPR RI. Karena landasan hukum advokat pada masa Orde Lama dan Orde Baru, ya, landasan hukumnya nih Pak ya, Ibu ya, itu hanya diatur oleh surat keputusan Menteri Kehakiman dan surat edaran Mahkamah Agung. Ya,
Jadi undang-undang advokat belum ada. Jadi landasan hukum advokat itu lemah. Kalaupun ada undang-undang yang mengatur tentang advokat pada masa Orde Lama dan Orde Baru, undang-undang tersebut itu peninggalan zaman Belanda tuh, ya, berupa Stadgat 1847 sebagaimana yang disebut dalam pasal 36 Undang-Undang 18 tahun 2003. Nah, beda dengan hakim, beda dengan jaksa, beda dengan polisi. Nah, di mana letak perbedaannya? Nah, hakim sudah punya undang-undang kehakiman dan undang-undang tentang peradilan umum. Jaksa punya undang-undang kejaksaan, polisi punya undang-undang kepolisian. Nah, kami advokat ini belum punya undang-undang. Nah, inilah yang menyebabkan kami meminta kesetaraan kepada negara ini, kan, negara Indonesia ini melalui dua institusinya, ya, eksekutif dan legislatif, karena dua institusi inilah yang punya kewenangan membuat undang-undang, gitu. Nah, kami minta kepada mereka, tolong dong, nah ya, ini bahasa umumnya, tolong dong kami advokat diberikan juga undang-undang, nah, agar kami setara dengan hakim, jaksa, dan polisi. Jangan hakim, jaksa, dan polisi saja yang diberikan undang-undang. Kami juga diberikan undang-undang karena profesi kami dengan hakim, jaksa, dan polisi itu sama-sama menegakkan hukum dan keadilan, ya kan? Yang membedakan kan hanya tupoksinya saja. Antara advokat, hakim, jaksa, dan polisi itu sama. Nah, yang membedakan kan tupoksi, hanya tupoksinya. Apa itu tupoksi hakim? Tupoksi hakim kan mengadili, memvonis seseorang di dalam pengadilan, maka keluarlah putusan pengadilan. Nah, itu kan tugas hakim tuh, ya kan? Apakah penetapan, apakah putusan? Nah, itulah tupoksinya hakim di situ. Nah, tupoksinya jaksa menyidik untuk perkara tipikor, menuntut untuk perkara pidana umum. Dasarnya undang-undang kejaksaan dan KUHP, ya, dihubungkan dengan KUHP. Itu tupoksinya jaksa tuh. Tupoksinya polisi apa? Tupoksinya polisi diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, tupoksi advokat adalah membela masyarakat pencari keadilan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, itu nanti tuh ya, tupoksi Anda semua tuh, membela masyarakat pencari keadilan, ya, bukan membela masyarakat secara umum. Ya, pencari keadilan dalam hal ini. Nah, kenapa pencari keadilan itu harus memperjuangkan keadilan? Ya, inilah kondisi negara kita, Pak. Yang namanya keadilan itu kan kadang-kadang tidak turun dengan sendirinya. Keadilan itu tetap harus diperjuangkan. Nah, itulah tugasnya advokat di situ, memperjuangkan tegaknya keadilan. Karena keadilan ini nggak bisa turun dengan sendirinya kalau di negara kita. Ya. Jadi keadilan tetap harus berjuang. Nah, itulah tupoksinya advokat. Nah, fungsinya sama, ya, menegakkan hukum dan keadilan antara hakim, jaksa, dan polisi. Tupoksinya yang berbeda. Nah, kami nggak punya undang-undang. Apa dampaknya ketika advokat belum mempunyai undang-undang tentang advokat? Profesi advokat itu hanya dianggap menjadi bagian pelengkap dalam sistem peradilan. Pada masa zaman saya nih, ya, ibu dan bapak ini kan tidak merasakan, ya, ibu dan bapak, ya, yang